Tapi orang yang ngerti dengan akhirat, maka sedikit banyak dia paham tentang dunia. Karena dunia dan akhirat ibarat tanaman padi. Padi tanamannya rumput nggak pakai kita tanam tumbuh. Rumput kita nggak pakai tanam tumbuh. Tapi coba kita nanam rumput nggak akan tumbuh padi. Itulah gambaran dunia dan akhirat. Kalau akhirat ibarat nanam padi yang ada hasilnya. Jadi kalau tanaman kita banyak akhiratnya, dunia ngikut, dunia ngintilin kalau kata orang di Parnya. Ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassakuna syari'atuhu salihin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, yang mulia guru kita al-mukarram al-muhtaram ad-da'i ilallah Fadilatul Ustaz Khalid Mawardi matta'anallahu bituli hayati. Selalu kita doakan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, berkah ilmu dan rezekinya, bimbing kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Ustaz tadi selaku ketua pengajian silaturahim orang-orang tua kami, Bapak Haji Arju, Bapak Haji Raqib, Bapak Haji Said, Bapak Haji Ayub, dan seluruh yang hadir malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kembali malam ini kita duduk hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk iktikafnya dicatat ibadah, zikir, tahlil, doa yang kita kirimkan untuk arwah-arwah orang tua kita, orang-orang tercinta yang telah mendahului kita, guru-guru kita, mudah-mudahan sampai pahalanya kepada mereka yang berada di alam kubur. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur orang tua kita mudah-mudahan menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa istiqomah kita sampaikan, kita curahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut yang istiqomah dalam sunnah-sunnah beliau. Berharap kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, di dunia syafaatnya kita sudah bisa rasakan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita, ta'lim kita dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahmatullah rahmatal abrar. Masih di hadis yang ke-7, wal maqalatus sabi'ah. Kemarin udah 2 yang kita sampaikan. Riwayatnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhuma,
wa karramallahu wajhah. Kata beliau, kalau tidak ada 5 sifat yang tercela, yang buruk, maka seluruh manusia jadi orang baik, orang soleh. Jadi 5 ini kalau nggak ada, 5 sifat buruk ini kalau nggak ada dalam diri kita, dalam diri manusia, maka orang tersebut akan menjadi orang soleh, orang baik. Kemarin 2 udah kita sampaikan. Yang pertama, awwaluha al-qana'atu bil jahli ay ar-ridha bil jahli ay bi adamil ilmi biddin, yaitu qanaah, rela dengan kebodohan. Maksudnya bodoh bi adamil ilmi biddin, tanpa adanya ilmu agama. Jadi nggak paham agama, dia rela aja, dia biasa-biasa aja, dia nggak ada kemauan dan keinginan untuk kenal dengan agama. Dan ini bahaya. Kita alhamdulillah kenal sama agama, bahkan dari kecil dibimbing sama orang tua. Begitu galaknya kita sama orang tua kita ini ngenalin agama, sholat, ngaji, kenal dengan Allah dari kecil, alhamdulillah. Kadang-kadang orang tua kita ada galak banget. Kalau nggak sholat, sama saya ingat itu masya Allah, kita digebugin. Bahasanya udah pakai fisik. Tapi cara orang tua dulu, alhamdulillah sekarang baru berasa. Diapain aja udah kita, nggak ada yang namanya hak asasi manusia waktu itu, bebas-bebas aja. Sekarang anehnya ada orang tua yang didiknya kayak begitu kena penjara, masya Allah. Padahal emang Islam ngajarinya tegas. Kalau umur 7 tahun dia nggak kenal sholat, kan gitu kan, maka ada boleh kita kasih peringatan gitu. Sebab ini agama yang udah kasih. Pukulannya juga dikasih tahu, jangan yang menyakitkan, sekedar nasihat dengan fisik. Sekarang malah dimanja, diapain, jadi akhirnya dia berani tinggalkan sholatnya. Nah kita alhamdulillah di mana-mana main, kalau udah waktunya sholat, rasanya nggak tenang kalau belum sholat. Begitu ya Pak ya? Ya Allah, ini ada yang kurang, belum sholat. Nah inilah karena dia nggak tahu dengan agama dan nggak mau berusaha cari tahu dengan agama, makanya jadinya dia tercela, buruk. Kalau dia kenal agama, maka dia menjadi orang baik, orang soleh. Karena riwayat Nabi, Allahu yaqbidul kulla alimin bid dunya yaqbidu kulla alimin bid dunya jahilin fil akhirah. Allah sangat benci, Allah sangat marah orang yang paham tentang dunia. Bisnis dia ngerti, pokoknya kalau udah urusan bisnis, urusan kerja, paham banget dia. Tapi dia nggak ngerti dengan perkara akhirat. Sepinter-pinternya orang dunia, pasti dia nggak akan nyambung dengan urusan akhirat. Tapi orang yang ngerti dengan akhirat, maka sedikit banyak dia paham tentang dunia. Karena dunia dan akhirat ibarat tanaman padi. Padi tanamannya rumput, nggak pakai kita tanam tumbuh. Rumput kita nggak pakai tanam tumbuh. Tapi coba kita nanam rumput, nggak akan tumbuh padi. Itulah gambaran dunia dan akhirat. Kalau akhirat ibarat nanam padi yang ada hasilnya. Jadi kalau tanaman kita banyak akhiratnya, dunia ngikut, dunia ngintilin kalau kata orang di Parnya. Itu udah otomatis itu. Siapa yang dekat dengan Allah, maka dunia akan ngikutin. Karena Allah sumpah dengan dunia. Kata Allah, ya dunia, man khodamani khodamaka. Wahai dunia, siapa aja nih yang khidmat dengan aku, taat dengan aku, maka engkau yang akan melayani. Jadi kita nih dilayanin sama dunia karena kita melayani Allah.
Suruh sholat, kita sholat. Suruh ibadah, kita ibadah. Suruh kita meninggalkan yang buruk-buruk, kita tinggalkan. Kita kerjakan yang baik-baik, sesama manusia kita berbuat baik. Maka kata Allah, engkau akan dilayani oleh dunia. Tapi waman khoda, maka orang yang khidmatnya dengan dunia, tunduk banget sama dunia, fastakhdumhu, maka bikin tuh orang jadi budakmu. Jadi dibudakin dengan dunianya. Kemarin kan udah kita kasih tahu tuh, ya kan? Bagaimana orang yang diperbudak dengan dunia, capek hidupnya. Bahkan orang yang paham dengan ilmu akhirat, kalau dia melakukan dosa, kata Nabi ini, zambul alimin zambun wahidun. Dosa orang yang ngerti dengan agama, dosanya cuma satu. Tapi wa zambul jahil zambani. Dosa orang yang nggak ngerti agama, dosanya dua. Dosanya dua. Makanya orang yang belajar Quran nih, belajar Quran, dia belajar terus, tapi kagak bisa-bisa. Ihdinas siratal mustaqim, kan harusnya hak. Dia bacanya ih. Tapi belajar terus, maka diampunin tuh kesalahannya. Karena dia terus belajar dan terus belajar. Tapi kalau dia nggak belajar, nggak ngerti, dua kali salah. Dua kali salah. Itulah pentingnya kita kenal dengan agama. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah redo kalau kita nggak paham dengan agama dan nggak mau cari tahu, duduk hadir di majlis-majlis taklim, tanya dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang baik, ntar ketularan jadi orang baik, ya kan? Minimal kita selamat hidup kita, bahkan sampai ke negeri akhirat. Itu temen yang baik tuh Pak, itu nganterinnya nggak cuma kita di dunia, itu nemeninnya nggak cuma di dunia. Kalau kita punya temen orang soleh, orang baik, orang yang dekat sama Allah, dunia akhirat kita ditolong. Jadi ada 70 khusus buat orang yang soleh ini ngasih syafaatnya. Jadi sebelum dia masuk surga, Allah tahan dulu. Ente diam-diam dulu di sini. Karena ente udah dapet tiket masuk surga, ada 70 orang, apa namanya, jackpot ya. Ini buat ente nih ngasih syafaat. Yang dulu pernah itu orang ente kenal, ente deket, ente berkawan. Tuh orang soleh tuh ada 70. Tinggal dia yang pilih dah tuh dari 70 orang itu. Barangkali kita nggak soleh, tapi kalau ada sahabat yang soleh, maka kita ditolong sama dia. Namanya syafaatus sholihin. Dan Allah yang kasih itu. Nah, makanya berteman dah sama orang-orang baik. Itu kan ya. Nggak soleh kita, tapi kita dikenal. Ah, dia mau orang baik tuh, bertemannya aja sama orang baik. Yang kedua, yang kemarin, wal hirsu 'ala dunya, rakus terhadap dunia. Jadi kalau orang yang terus rakus dengan dunia, udah kagak bakalannya bener udah. Kenapa? Karena az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan war-raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Jadi capek kita. Nggak cuma badan, pikiran, hati, semuanya habis buat mikirin dunia. Jadi capek. Tapi kalau orang yang zuhud dengan dunia, maka dibikin hatinya ini tenang, badannya enak, bisa ketawa, bisa girang, bisa bahagia. Kenapa? Karena emang akhirat ini bikin kita tenang, bikin kita nyaman. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu artinya dibikin tenang sama Allah. Maka ketahuilah, dengan kenal Allah, dengan ingat Allah, dibikin tenang lahir dan batin. Alhamdulillah. Mulut berzikir, badan ikut sholat, rizki ikut sedekah, enak banget udah. Tapi kalau kosong, gampang banget, gampang kena musibah, gampang kena penyakit, gampang dikerjain orang, gampang dijahatin orang.
Itu. Tapi orang udah takutnya kepada Allah, udah deket sama Allah, Allah yang bilang, aku akan jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Kenapa? Dia takut kepada aku. Mau setan kek, mau dia ilmunya itu diturun sama manusia, jadi dayang-dayang dia tuh, yang punya santet teluh, wah segala macam. Nah, itu nggak bisa masuk sama orang yang takut sama Allah. Kenapa? Karena memang Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Nikmat darud dunya, kata Nabi, liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbahu. Sepaling enak-enaknya tempat di dunia buat orang yang punya bekal akhirat sampai dia itu redho kepada Allah. Makanya kita selalu redho sama Allah. Dikirimin dunia segini, alhamdulillah. Nggak pakai dikirimin lagi, udah alhamdulillah. Dititipin banyak, sedikit, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan nggak dititipin juga nggak apa-apa, enak. Itu karena kadang-kadang dititipin ini nggak amanah. Kan dititipin nih sama Allah nih. Kadang-kadang orang nih nggak amanat. Kata Allah nih dalam hadits qudsi, al-malu mali. Harta yang dititipin sama Allah hakikatnya hartaku, bukan harta ente, kata Allah. Orang susah nggak mau kita bantuin, lah kan gue nitipin sama lo, kata Allah. Ini harta aku, kata Allah. Kasih orang-orang yang susah, kasih anak-anak yatim, karena hartaku. Al-aghniya wukalai, kata Allah. Orang kaya ini perwakilannya Allah, dititipin harta sama orang kaya buat disalurin lagi. Wal fuqara'u iyali, orang-orang susah, orang-orang yang sederhana, yang benar-benar miskin, ini keluarganya Allah. Bayangin, iyali. Faman bakhila wukalai, orang kaya yang menjadi perwakilan Allah, pelit, azabtuhum wala ubali, aku akan kasih dia azab, siksa, dan aku nggak peduli. Jangan kaget tiba-tiba rumah kebakaran, harta kerampokan, anak pada sakit, penyakit kagak hilang-hilang, ampe duitnya habis. Duit habis, penyakit nggak hilang, meninggal lagi. Begitulah cara Allah. Azabtuhum wala ubali, aku nggak peduli. Makanya titipan itu ngeri-ngeri sedap. Kalau nggak bisa kita amanah. Wa bi'satid daru ad-darud dunya liman saddatuhu an akhiratihi. Bahkan seburuk-buruknya tempat, yaitu tempat dunia yang mereka ini tahan dengan urusan akhirat. Jadi nggak peduli, udah orang gue yang capek nyari duit, gue segen sholat, segen ibadah, ngapain tuh. Jadi orang tersebut akan menjadi tempat terburuk di dunianya. Wa qassarat bihi an ridha rabbih. Yang paling ngeri lagi, dia tertutup dari mendapatkan ridha Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita kalau dikasih pilihan, Pak, mau masuk surga apa mau masuk neraka? Coba, model kayak kita nih dikasih pilihan sama Allah Ta'ala, hai hambaku, kita nih, saya, bapak-bapak ditanya, pilih akhirat, pilih surga apa pilih neraka? Pasti jawaban kita pilihnya surga. Padahal sadar nggak ibadah kita seberapa? Model sholat kita, ya kan? Ya, sholat kita, khusyuknya juga udah kemana aja. Sedekah, zakat, infak kita, puasa kita, apa aja ibadah nih rasanya kalau dihitung-hitung nggak pantas kita masuk surga. Kenapa? Nggak bakalnya masuk kalau pakai amalan. Kita pilih neraka juga takut. Makanya kita udah sadar aja, ya Allah, saya mau dimasukin surga, ya alhamdulillah. Emang nggak pantas dimasukin neraka, saya takut. Tapi kalau udah ditempatin neraka, saya redho. Kenapa? Udah sadar diri aja dah udah masuk neraka. Tapi yang begini nih pilihan, ntar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih dia rahmat sama Allah, biar masuknya neraka. Tapi kalau Allah redho, nggak kebakar, Pak. Sebab api neraka dunia sama api neraka akhirat sebenarnya sama. Kenapa? Dia makhluk Allah.
Di dunia Allah udah buktiin. Nabi Ibrahim berhari-hari, ada yang katakan 40 hari masuk dalam api neraka, kobaran api neraka, tapi nggak kebakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dibikin sejuk, bukan dingin. Kalau dingin mati orang kedinginan. Dibikin sejuk sama Allah Ta'ala. Karena hakikatnya yang bisa membakar cuma Allah, zat Allah. Api cuman makhluk, membakar itu atas izin Allah, biiznillah. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, wasyuhu bil fadli ay al bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqt. Dan pelit, ini pengarang kitab bahasanya medit. Ada pelit, ada medit, beda. Beda al-bakhil, beda asyuh. Kalau al-bakhil buat dirinya sendiri, ada orang pelit buat dirinya sendiri, itu namanya al-bakhil. Misalkan al-bakhil man idza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu yang kalau disebut nama Nabi dia enggak berselawat kepada Nabi, itu orang pelit buat dirinya sendiri. Tapi wasyuhu itu bukan cuma pelit tapi medit. Kalau orang palsi kuning medit itu apa? Masya Allah, buat orang aja udah parah banget itu medit. Kalau kata orang Tipar itu buntut gasiran. Buntut gasiran. Buntut gasirannya banyak banget itu, dia kata orang itu pelit. Mbak medit. Kalau kata orang Sunda merege hese, merege hese. Mana orang Sunda? Ada orang Sunda nggak sini? Oh itu India ya, merege hese. Merege hese, merege hese. Apa tuh? Susah, ya kan? Dosanya aja susah ngasih kita. Nah itu bahasanya. Jadi medit. Ngeri nih kalau orang medit. Susah penyakitnya dihilangin. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi dikasih sama Allah keutamaan, dia pelit. Ilmu dikasih sama Allah Ta'ala, pelit. Kebisaan, kebolehan, keahlian yang dimiliki, pelit. Ada orang, kalau yang ini gue gak kasih ini ilmu. Nah ini namanya orang tetap pelit. Sebab itu dari Allah. Kasih udah semuanya, jangan ada yang disembunyi-bunyiin. Minta, namanya orang minta, kita mesti ngasih karena kita diminta. Tolong ajarin saya ya, tolong nasihatin saya ya, tolong kasih saya ya. Karena kita diminta, kita mesti ngasih. Nggak termasuk jadinya orang wasyuhu bil fadli. Jadi keutamaan itu nggak cuma harta, bisa ilmu, bisa keahlian, bisa tenaga, bisa pikiran. Apa yang bisa kita kasih sama orang, kasih. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang punya banyak kontribusinya, bantuannya, pertolongannya buat manusia lain. Nah, ini namanya sebaik-baik manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, warriya fil amal ay tarkul ikhlas fil amal bimulahazati ghairillahi fihi. Dan selalu ingin dilihat dalam beramal. Jadi pengen dilihat orang. Namanya riya. Ini riya hampir mirip-mirip dengan syirik. Syirik kan menyekutukan Allah. Riya ini di bawah syirik, namanya asyirkul asghar. Riya. Apa itu? Tarkul ikhlas. Tinggalkan ikhlas fil amal, dalam amal, bimulahazati ghairillah, dengan melirik ke selain Allah. Jadi bukan murni karena Allah, tapi ada di hatinya pengen orang lihat. Sholat, ibadah, sedekah. Itu pengurus masjid gimana sih? Kan gua itu yang ngasih duit, masa nama gua gak disebut? Nah itu dia. Nah ini namanya pengen orang lain tahu kalau dia beramal. Jadi kalau bisa, ya kan, tasoddaq, bersedekah, tangan yang kanan bersedekah, tangan yang kiri nggak tahu. Nah, itu. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin,
orang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai yang kiri nggak tahu, ma yunfiku yaminuhu, apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Jadi yang sedekah tangan kanan, yang kiri nggak tahu. Artinya apa? Sampai orang lain nggak tahu. Gitu. Kita nolongin orang, udah diem-diem ya, jangan sampai orang tahu. Nah ini namanya ar-riya fil amal. Kalau ada diri kita riya dalam amal, maka kita orang yang buruk. Kalau kita sembunyiin apapun perbuatan baik kita sembunyiin, maka kita jadi orang baik. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah man ruya annasa anna fihi khairan wala khairan fihi. Paling buruk, paling berat manusia siksaannya di hari kiamat, orang yang memperlihatkan atau riya kepada orang lain bahwasanya dia ini orang baik, wala khairan fihi, dan orang itu kagak ada baik-baiknya di mata dia. Masya Allah, ini yang paling ngeri nih. Bahkan kata Nabi, man aron nasa fawqa ma indahu minal khasyah fahuwa munafiq. Lebih ngeri lagi. Jadi manusia yang dia ini nggak punya rasa takutnya kepada Allah. Jadi pengennya ini dilihat orang terus, apa aja ini biar orang tahu. Masya Allah, ini benar-benar munafik, ngeri orang munafik. Yang terakhir, yang kelima, wal i'jab bir ra'yi, ay al ihtihsan bi aqlihi wa tadbirihi wa tarafu'u bidzalik, yakni merasa benar dengan akalnya, dengan pemikirannya, dengan perbuatannya, dan sombong dengan semuanya. Namanya ujub, dengan pendapatnya sendiri, orang lain udah juga gak dengerin pendapatnya. Tuh, jadi egois, merasa benar. Inilah 5 yang seandainya 5 ini ada dalam diri kita, nauzubillah, kita orang buruk. Kalau kita bisa ilangin pelan-pelan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara kita dari 5 sifat yang buruk ini, sehingga Allah jadikan kita orang-orang baik, orang-orang soleh. Sedikit apa yang kita dengar dari nasihatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على أجل وعلى كل نية صالحة مع السلامة والبركة والمغفرة وحسن المحسوب بالقبول إلى أثرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال يا كريم يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمدا ناعمين حمدا جاكرين حمدا طيبين حمدا مستكبرين حمدا تائبين حمدا نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبين جميع السيئات وترفع درجات وتبلغنا كأس الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل وأوصل وبلغ مقام القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما سنة محمد صلى الله عليه وسلم بهاجة المسجد الحسنى آلية منا واسلة
ورحمة منك ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جميع إخوانه وأكثر الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا أولياء الله من الصالحين والصالحين الراشدين ثم جميع العلماء ثم جميع علماء المفسرين والمحققين الصوفيين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وآماتنا وقرابتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في المشارق والمغاربها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا القبور المرحوم سليمان بن حاجي علي المرحوم حاج جبيدة بن حاجي أبلغوني المرحوم محمد سلمان الفارسي بن حاجي سورياني المرحوم رزق أحمد بن حاجي سورياني المرحوم محمد إسماعيل بن حاجي سورياني المرحوم حاج مليانا بن حاجي سليمان المرحوم حاج ميسر بن حاجي سليمان المرحوم سورياني بن حاجي سليمان المرحوم حاج مروان بن حاجي سليمان المرحوم نونون بن حاجي سليمان المرحوم حاج جورج كارسي بن حاجي سليمان اللهم تقصنا وتقصه وتقصها وتقصه برحمة والمغفرة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم والجنة مسواهم وأكرم نزلهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا أولادنا خصوصا أولاد المرحومة من عبادك الصالحين اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي فارحم والدينا ربي فارحم والدينا ربي فارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار آمين يا غفار يا رب العالمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تعرفنا بأننا أنت ربنا وأننا أسرفنا هذا لحظة أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا الأوراد وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخل والإخلال وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو سنبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى بدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أهل الأنبي والآل وصحبه إداد صحبي والأمن لله بالبد والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى